Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Islami dengan NIM 40124111023. Saya berasal dari kelas 3C. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas Hukum Diplomatik dan Konsuler yang diampu oleh Bapak Sintong Arionutapea, SHMH. Jadi, dalam video ini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip yang ada dalam hukum diplomatik. Yang pertama sekali akan saya bahas adalah hukum diplomatiknya itu sendiri. Hukum diplomatik adalah bagian dari hukum internasional yang mengatur hubungan resmi antara negara-negara melalui perwakilan diplomatik. Dalam praktiknya, terdapat beberapa prinsip utama yang mendasari keberlangsungan hubungan diplomatik di antara negara-negara yang berdaulat. Prinsip-prinsip ini tercantum dan diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional. Salah satunya adalah Konvensi Wina pada tahun 1961 tentang hubungan diplomatik. Prinsip-prinsip ini tidak hanya menjamin kelancaran diplomasi, tetapi juga melindungi hak dan kewajiban para diplomat serta negara yang diwakilinya. Yang pertama adalah prinsip kesepakatan bersama atau mutual consent. Prinsip pertama ini adalah prinsip kesepakatan yang artinya hubungan diplomatik antara dua negara hanya bisa terjadi jika kedua negara tersebut setuju atau sepakat. Misalnya, jika Indonesia ingin membuka kedutaan di negara lain, maka negara tersebut juga harus menyetujui. Tanpa persetujuan ini, hubungan diplomatik tidak bisa dijalankan secara sah dan efektif. Prinsip ini tercantum dalam pasal 2 Konvensi Wina tahun 1961 yang menyatakan bahwa hubungan diplomatik hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan timbal balik antar negara. Yang kedua adalah prinsip timbal balik atau reciprocity. Prinsip kedua ini berarti bahwa perlakuan yang diberikan oleh suatu negara kepada diplomat negara lain harus seimbang dengan perlakuan yang diterima oleh diplomatnya di luar negeri. Contohnya adalah jika suatu negara memberikan hak kekebalan penuh kepada diplomat Indonesia, maka Indonesia juga harus memberikan perlakuan yang sama kepada diplomat negara lain tersebut di wilayah Indonesia. Prinsip ini menciptakan keadilan dan kesetaraan dalam hubungan diplomatik. Kemudian prinsip yang ketiga adalah prinsip kekebalan diplomatik atau diplomatic immunity. Prinsip yang ketiga ini adalah perlindungan khusus yang diberikan kepada diplomat agar mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan bebas dan aman tanpa gangguan dari hukum negara tempat mereka bertugas. Kekebalan ini meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah tidak bisa ditangkap atau ditahan. Yang kedua, tidak bisa dituntut di pengadilan setempat. Dan yang ketiga adalah rumah dan kantor kedutaan tidak boleh digeledah. Namun, perlu diingat bahwa kekebalan bukan berarti kebal hukum sepenuhnya. Seorang diplomat tetap harus menghormati hukum dan aturan di negara tempat dia bertugas. Jika melanggar berat, negara penerima bisa meminta diplomat tersebut dipulangkan. Kemudian prinsip yang keempat adalah prinsip kebebasan penunjukan atau free appointment. Prinsip keempat ini adalah kebebasan dalam menunjuk diplomat atau free appointment. Negara pengirim bebas menunjuk siapa saja untuk menjadi diplomatnya. Namun, negara penerima juga punya hak untuk menolak diplomat apabila dianggap tidak cocok atau tidak diinginkan. Hal ini dilakukan dengan menyatakan diplomat tersebut sebagai persona non grata atau orang yang tidak diinginkan. Jika hal ini terjadi, diplomat tersebut harus segera meninggalkan negara tersebut. Prinsip ini menunjukkan bahwa kedua negara tetap berdaulat dan punya hak penuh dalam proses penunjukan. Kemudian prinsip yang kelima adalah prinsip eksteritorialitas atau extraterritoriality. Prinsip kelima ini berarti bahwa meskipun kantor kedutaan dan rumah diplomat secara fisik berada di negara penerima, secara hukum dianggap sebagai wilayah negara pengirim. Artinya adalah aparat negara penerima tidak boleh masuk ke dalam kedutaan tanpa izin. Kemudian arsip dan dokumen kedutaan tidak boleh diakses atau disita oleh negara penerima. Dan yang terakhir adalah lingkungan kedutaan harus dijaga dan dilindungi. Prinsip ini sangat penting untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan misi diplomatik, serta mencegah intervensi dari negara tempat diplomat bertugas.
Prinsip yang keenam adalah prinsip perlindungan kepentingan negara pengirim. Prinsip ini menekankan bahwa salah satu fungsi utama diplomat adalah untuk melindungi kepentingan negara asalnya dan warga negaranya yang berada di luar negeri. Tugas-tugas ini termasuk yang pertama adalah mewakili negara pengirim, yang kedua melaporkan situasi politik, ekonomi, dan sosial negara penerima, yang ketiga adalah menjalin kerjasama, dan yang keempat adalah membantu warga negaranya jika menghadapi masalah hukum atau administrasi. Prinsip ini tertuang dalam Konvensi Wina tahun 1961 pada pasal 3 yang menjelaskan bahwa fungsi dan peran misi diplomatik secara rinci. Prinsip yang ketujuh adalah prinsip non-intervensi. Prinsip ini artinya para diplomat tidak boleh ikut campur dalam urusan dalam negeri tempat dia bertugas. Diplomat tidak boleh ikut berpolitik, ikut demonstrasi, atau mempengaruhi keputusan pemerintah setempat. Jika melanggar, maka mereka bisa dianggap mencampuri keadaan negara lain. Prinsip ini sangat penting untuk menjaga netralitas dan kepercayaan dalam hubungan diplomatik. Dan prinsip yang ke-8 adalah prinsip perlindungan misi diplomatik. Negara penerima wajib memberikan perlindungan maksimal terhadap kedutaan besar, rumah diplomat, dan stafnya. Dalam hal ini tidak boleh ada serangan, gangguan, atau tindakan yang membahayakan keamanan mereka. Bahkan dalam situasi konflik, negara penerima tetap berkewajiban melindungi misi diplomatik negara asing. Hal ini menjadi tanggung jawab hukum internasional agar hubungan antar negara tetap aman dan terjaga. Nah, kita sudah sampai di ujung pembahasan yang dimana saya akan menyampaikan kesimpulan dari penjelasan-penjelasan saya tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hukum diplomatik memiliki sejumlah prinsip penting yang menjadi landasan dalam menjalankan hubungan resmi antar negara. Antara lain, yang pertama adalah prinsip kesepakatan bersama atau mutual consent. Prinsip yang kedua adalah timbal balik atau reciprocity. Prinsip yang ketiga adalah kekebalan diplomatik atau diplomatic immunity. Prinsip yang keempat adalah kebebasan penunjukan atau free appointment. Prinsip yang kelima adalah eksteritorialitas atau extraterritoriality. Prinsip yang keenam adalah perlindungan kepentingan negara pengirim. Prinsip yang ketujuh adalah non-intervensi. Prinsip ke-8 atau yang terakhir adalah prinsip perlindungan misi diplomatik. Semua prinsip ini saling berkaitan dan dirancang untuk menjaga agar diplomasi berjalan dengan lancar, aman, dan saling menghormati sesuai dengan norma dari hukum internasional. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, kita bisa lebih mengerti bagaimana negara-negara di dunia menjaga hubungan baik, menyelesaikan konflik secara damai, dan bekerja sama demi kepentingan bersama. Kita sudah sampai di ujung video penjelasan materi tentang prinsip-prinsip hukum diplomatik oleh saya. Saya menyadari bahwa banyak kata-kata yang mungkin saya ucapkan kurang tepat, maka dari itu saya meminta maaf atas kesalahan tersebut, dan saya juga mengucapkan terima kasih atas semua yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.